Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Hadriani JA, NIM H0320533 dari kelas Biologi D. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme penglihatan. Sistem sensorik adalah sistem penghantaran rangsangan dari reseptor ke pusat otak. Sistem ini merupakan bagian dari sistem saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan internal maupun eksternal. Sistem sensorik menyalurkan informasi ke bagian otak yang bertugas mengolah informasi melalui stimulus. Adapun bagian-bagian mata dan fungsinya, yaitu mata adalah salah satu bagian tubuh penting bagi manusia. Fungsi mata adalah sebagai alat indera penglihatan, sehingga manusia bisa melihat ada banyak bagian-bagian mata, baik bagian luar seperti alis dan kelopak ataupun bagian dalam seperti kornea, pupil, dan retina. Mata adalah organ penglihatan dengan mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrokimia pada sel saraf. Dengan adanya mata, kita bisa melihat objek lain dengan bantuan cahaya. Sistem kerja mata cukup kompleks karena mengharuskan ketersinambungan dari bagian-bagian mata yang ada. Secara umum, ada beberapa bagian-bagian mata seperti kornea, iris, pupil, lensa, retina, dan sklera. Tiap bagian mata ini memiliki cara kerja dan fungsi masing-masing yang saling berkait satu sama lain. Bagian luar mata. Secara umum, ada 4 bagian luar mata yang bisa diamati dari luar, yaitu kelopak mata, bulu mata, alis mata, dan kelenjar air mata. Berikut adalah bagian-bagian luar mata beserta fungsi dan manfaatnya. Yang pertama yaitu kelopak mata. Kelopak mata berfungsi untuk melindungi dan menutup mata. Fungsi kelopak mata menjaga dari masuknya benda asing dari luar mata, misalnya seperti debu, pasir, asap, atau serpihan lainnya. Kelopak mata juga penting untuk menyapu bola mata dengan cairan dan mengatur jumlah cahaya yang masuk menuju mata. Kemudian yang kedua, bulu mata. Bulu mata menjadi salah satu bagian luar mata yang gampang diidentifikasi. Fungsi bulu mata antara lain adalah untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam mata dan juga mencegah masuknya objek kecil ke dalam mata, sebut saja seperti debu, pasir, atau kotoran. Dan ketiga yaitu alis mata. Fungsinya, alis mata adalah berfungsi untuk menahan keringat dari atas dahi agar tidak masuk ke dalam bagian dalam mata. Kemudian yang terakhir, kelenjar air mata. Fungsi dari kelenjar air mata adalah menghasilkan air mata. Hal ini penting untuk membasahi mata dan menjaga mata tetap lembab. Kemudian adapun bagian dalam mata, yaitu ada beberapa bagian dalam mata. Di antaranya adalah kornea, iris, pupil, retina, lensa otot mata, dan sklera. Adapun bagian-bagian mata khusus untuk bagian dalam beserta fungsi dan manfaatnya, yaitu yang pertama adalah kornea. Kornea adalah bagian mata yang terletak di lapisan paling luar. Bagian kornea berupa selaput bening dan bersifat transparan, sehingga memungkinkan cahaya dapat masuk dalam sel-sel penerima cahaya di dalam bola mata. Fungsi kornea adalah untuk melindungi mata dari benda-benda asing dan melakukan refraksi di lensa mata. Kemudian iris. Bagian-bagian mata berikutnya adalah iris. Fungsi iris adalah mengatur besar kecilnya pupil. Iris juga berfungsi memberi warna pada mata. Kemudian ada banyak ras dengan warna berbeda seperti mata yang berwarna biru, hijau, atau coklat. Semuanya bisa terjadi karena fungsi iris. Hal ini yang membuat iris dikenal sebagai selaput pelangi.
Kemudian pupil. Pupil merupakan bagian mata berupa lubang kecil. Fungsi dari pupil yaitu jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Besar kecilnya pupil diatur oleh iris. Kemudian retina. Retina merupakan bagian mata yang berupa lapisan tipis sel ada di bagian belakang bola mata. Fungsi retina menangkap bayangan yang dibentuk lensa mata untuk kemudian diubah menjadi sinyal syaraf. Kemudian lensa. Lensa mata menjadi salah satu dari bagian mata yang paling umum dikenal. Fungsinya adalah membentuk sebuah gambar. Gambar yang dibentuk lensa mata kemudian diteruskan dan diterima retina. Kemudian rokoid. Rokoid adalah bagian mata berupa dinding mata. Fungsi rokoid untuk menyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Kemudian aqueous humor adalah bagian mata ini berupa cairan yang menyerupai plasma berlendir transparan yang memiliki konsentrasi protein yang rendah. Kemudian Vitreous humor adalah bagian mata ini juga dikenal sebagai badan vitreous. Fungsi dari vitreous humor adalah berfungsi untuk mengisi ruang antara retina dan lensa. Kemudian saraf optik fungsinya adalah untuk meneruskan informasi bayangan benda yang diterima retina menuju ke otak. Kemudian bintik kuning yaitu yang paling sensitif terhadap cahaya adalah bintik kuning. Jika bayangan benda jatuh pada bintik kuning, maka benda akan terlihat jelas. Kemudian bintik buta. Bintik buta atau juga disebut sebagai blind spot adalah bagian mata yang tidak sensitif terhadap cahaya. Hal ini berbanding terbalik dengan bagian bintik kuning. Kemudian otot mata. Otot mata fungsinya adalah membantu cara kerjanya lensa mata dalam membuat lensa mencembung atau memipih atau yang dikenal sebagai daya akomodasi mata. Kemudian yang terakhir, sklera. Sklera merupakan bagian mata yang berupa dinding putih mata disebut sebagai selaput putih. Bagian mata sklera ini memiliki ketebalan rata-rata sekitar 1 mm dan bisa juga menimbal sampai 3 mm. Fungsinya adalah untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Kemudian adapun mekanisme melihat yaitu proses mekanisme melihat dimulai ketika benda memantulkan cahaya masuk ke mata dan diterima oleh kornea, pupil, lensa dan dipusatkan pada retina. Pada retina, cahaya diubah menjadi muatan listrik yang dikirim ke otak untuk diproses melalui serabut saraf penglihatan. Itulah materi penjelasan dari mekanisme penglihatan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.